Teman-teman pernah dengar istilah once in a blue moon? Sebetulnya blue moon itu adalah kondisi ketika ada dua full moon, ada dua fenomena purnama atau full moon yang terjadi dalam satu bulan yang sama. Dan hari ini tanggal 31 Agustus 2023, 30 dan 31 sebetulnya sih. 30 dan 31 Agustus 2023 ada full moon alias fenomena bulan penuh. Full moon ini terjadi di sign Pisces dan dampaknya juga bukan hanya kena ke teman-teman yang punya zodiak atau sun sign Pisces saja. Semuanya pasti akan kena. Kita coba cari tahu yuk apa dampaknya. Dan sebetulnya apa yang ingin diajarkan oleh transit full moon Pisces serta semua planet yang sedang retrograding. Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Relation Pisces kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini kita akan cari tahu kira-kira apa dampak full moon yang akan terjadi di Pisces pada tanggal 30/31/2023 Agustus 2023. Tapi sebelumnya aku perlu ingatkan kalau ini adalah energi general ya, based on general energy untuk kolektif, untuk semuanya. Yang kena dampaknya juga seperti aku bilang di intro, bukan hanya teman-teman yang zodiaknya Pisces saja. Semua kena, tergantung kamu punya placement Pisces apa di birth chart kamu, dan Piscesnya ada di rumah keberapa juga di birth chart kamu. Kalau kalian merasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya nanti. Dan follow aku di Instagram, di TikTok, dan di Twitter juga, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di sana. Anyways, kalau teman-teman ada yang sadar, aku sebetulnya rekam ini tuh sambil tiduran. Benar-benar sambil tiduran, sambil selimutan, sambil nyantai-nyantai aja sih. Dan ini adalah energi yang diminta oleh full moon Pisces kali ini untuk kita lakukan. Tapi bukan berarti kita nyantai, gak ngelakuin apa-apa, terus pasif. Melainkan kebalikannya. Transit Pisces full moon opposite atau berlawanan dengan Mercury retrograde yang lagi retrograding di opposite sign atau sign yang berlawanan dengan Pisces alias Virgo. Dan Sun juga lagi ada di Virgo. Itu dampaknya akan memaksa semua orang untuk berani melepaskan segala bentuk emosi, sakit hati, kepahitan, kebencian, atau segala hal yang selama ini sempat membebani kamu, supaya akhirnya kamu bisa kasih titik, betul-betul kasih titik, dan memproses serta menghargai apapun bentuk pengalaman, pelajaran, situasi hidup, bahkan emosi yang sudah kamu lewati. Berikan lebih banyak kasih sayang dan kebaikan, terutama untuk dirimu sendiri dan juga untuk orang lain. Kalau misalnya ada yang ngerasa seakan aku lagi gampang baperan, aku lagi gampang emosional, atau aku ngerasa aku pengen nangis, tapi aku nggak tahu aku pengen nangis kenapa, jangan lari dari emosinya. It is time to feel it. Ini waktu untukmu merasakan itu. Ini waktu untukmu mencoba menghargai. Aku bisa bilang betul-betul menghargai. Betul-betul menghargai emosinya. Betul-betul tanya ke dirimu sendiri, okay, what have I been feeling? What do I need to release? Mungkin banyak yang ngerasakan sejauh ini udah banyak banget delays, udah banyak banget hambatan, udah banyak banget rintangan yang kamu jalani. It's okay. Ini waktunya untuk kita mengakui, okay,
those blockages happen. Oke, semua hambatan, semua rintangan itu ada. Tapi setelah kita mengakui, ini kesempatan yang sama juga untuk kita berusaha untuk mencari solusinya pakai hati. Cari solusinya pakai hati. Bukan dengan meledak-ledak, emosi. Cari breakthroughs, solusi yang bisa membebaskan kamu dari rintangan kamu, tapi bukan dengan gerasak-gerusuk atau terburu-buru dan tergesa-gesa. Dengan balance, dengan pikiran yang tenang, emosi yang tenang, dengan kamu lebih sadar kelemahan kamu, kekuatan kamu, kekurangan kamu di mana. Bukan hanya misalnya kayak kamu mengharapkan solusi dan mengharapkan breakthroughs, mengharapkan situasi hidupmu bisa lebih baik lagi, tapi tidak ada yang dilakukan atau tidak ada efforts, atau malah terus-terusan denial atas realitamu sendiri. It's not the first time for us to continue our unhealthy coping mechanism habit. It's not the great time for us to do that. Ini bukan waktu yang baik untuk kita masih memaksakan diri bertahan dalam situasi coping mechanism yang negatif. Misalnya gini, aku kemarin baru urus klien. Kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading, cara pendaftarannya, itu ada di Instagram dan di kolom deskripsi di bawah ini. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Kamu bisa cek ke sana. Tapi kemarin aku ada urus satu klien yang dia bilang dia pengen manifesting atau pengen mendapatkan cinta, pengen mendapatkan cinta sejati, pengen bertemu dengan jodohnya. Tapi dia cuma ngomong aja, usaha yang dilakukan nggak ada. Maksudnya usaha yang dilakukan untuk mungkin belajar jatuh cinta sama dirinya sendiri, belajar merawat diri, belajar buka hati, belajar untuk mengizinkan dirinya kenalan dan berinteraksi dengan orang baru lagi. Itu semua tidak dilakukan. Jatuhnya jadi dia cuma ngomong dia pengen cinta, tapi usahanya, effortnya nggak ada, pasif. Kenapa nggak ada usahanya? Kenapa nggak ada effortnya? Karena sebetulnya dia masih terluka. Masih ada luka, kepahitan, dan kekecewaan dari masa lalunya dia yang dia pendam. Yang si klien tersebut pendam. Luka karena pernah disakiti, luka karena pernah dikecewakan, luka karena merasa takut sendirian, itu dia pendam. Dan dia deny. Dia kabur, dia tidak menghadapi lukanya, dan dia berusaha untuk coping ke cara denial. Mumpung pas banget sih, aku juga bilang pas banget dia energi ceknya setelah Mercury retrograde dan menjelang full moon ini. Di tengah-tengah planet lain juga lagi banyak yang retrograding. Misalnya saat ini Saturn lagi retrograding, Venus masih retrograding, Neptune juga masih retrograding, dan Chiron pun juga masih retrograding. Pas banget momentum dia minta booking slot konsultasi, dengan dia akhirnya sadar, oh, there are a lot of things I need to change. Ada banyak hal yang perlu aku ubah supaya dia bisa lebih menghargai emosinya dan perasaannya, supaya dia bisa kasih kesempatan buat diri dia pulih dan mulai melihat realita hidupnya, pegang kontrol atas realita hidupnya dari perspektif yang lebih kuat, dari perspektif yang lebih bijaksana. Aku bisa sarankan ke teman-teman kalau kamu tertarik buat journaling atau duduk diam dengan dirimu sendiri. Evaluasi. Pelajaran apa yang sudah kamu petik? Seberapa jauh kamu sudah berproses? Seberapa jauh kamu sudah melangkah? Karena aku rasa dampaknya tuh paling besar akan terasa. Coba evaluasi sejak Maret, terutama sejak masuk mulai Pisces season.
Dan Saturn mulai masuk ke Pisces Maret 2023. How much have you changed? How much have you grown? Tanya ke dirimu sendiri dengan jujur, seberapa jauh kamu sudah berproses. Dan apakah memang ada habit atau kebiasaan lama, atau mindset pola pikir lama, atau ketakutan lama yang you need to put an end to that. You need to put a closure to that. Kamu perlu kasih titik buat itu. Apa yang perlu kamu tinggalkan, apa yang perlu kamu tingkatkan. Karena sadar tidak sadar, pasti sesepele dari Maret ke sekarang, sesepele dari Maret ke kapanpun kamu dengar video ini, terutama di tengah-tengah Pisces full moon, pasti kamu akan akhirnya, oh iya, a lot of things have changed ya. Pisces itu juga ruling air, lalu badai, lalu emosi. Hati-hati dengan hujan, atau isu-isu dengan air, atau isu-isu dengan emosi. Jangan sampai kamu juga meledak-ledak. Please, ini masih bukan waktu untuk kita impulsif, gegabah, marah-marah. Tidak. Proses emosinya, hargai emosinya. Take this time, take this opportunity to heal once and for all. Untuk betul-betul menyembuhkan apapun luka, trauma, ketakutan kamu. Supaya kamu juga bisa jalan maju ke depan tanpa ingat-ingat lagi apa yang sudah lewat. Hargai intuisi kamu, kreativitas kamu, dan sisi sensitif kamu. Mungkin hari ini aku rekam ini sebetulnya pagi-pagi sih, sekitar jam 5 pagi. Mungkin hari ini aku akan coba cari aktivitas yang crafty, artsy. Entah aku nggak akan memaksakan diri untuk melakukan banyak hal sehari ini. Dan aku bisa sarankan teman-teman juga lakukan sesuai kapasitas kamu. No need to rush. Jangan malah kamu memaksakan diri, terus ujungnya kamu capek sendiri. Kenapa? Karena opposite Mercury retrograde nih. Hati-hati dengan tendensi overthinking. You don't have to make everything perfect right now. Ini bukan waktunya untuk kita memaksakan kesempurnaan. Coba bahkan dari celah, misalnya ada imperfection, ada kurang sana sini, benahi dengan baik, benahi pakai hati. Teman-teman pernah dengar istilah atau konsep filosofi kintsugi nggak? Atau kintsukuroi? Konsep art Jepang yang menyatakan kalau kita bisa memperbaiki, misalnya ada mug, atau ada piring, atau ada vas, ada guci yang pecah, dan pecahannya itu disatukan kembali pakai emas atau silver, tapi mostly emas sih, seringnya emas. Dan konsep ini, filosofi ini artinya tidak ada salahnya untuk kita menghargai, embrace segala kekurangan, segala pecahan, atau segala kelemahan dan ketidaksempurnaan yang ada dalam diri. Lalu menyatukan semua kelemahan kita dalam cara yang indah. Biasanya pecahan-pecahan, misalnya guci atau vas atau piring yang didekorasi pakai teknik kintsugi ini, yang didekorasi ditempelkan kembali pakai emas lagi, harganya malah lebih mahal. Dan kintsugi juga mengajarkan kalau biasanya banyak orang gak sadar potensinya, gak sadar potensi terbaiknya, sampai dia melewati masa-masa sulit. Dan sekarang, sama seperti aku bilang tadi, kalau kamu ngerasa terpanggil untuk coba hobi seni atau apapun, atau coba untuk melambat, menjeda, untuk menghargai emosi kamu, bukan marah-marah atau benci sama diri kamu karena kamu punya emosi. It's the right time to do that. It's the right time. Ini untukmu melakukan itu. Ini waktu yang baik untuk melakukan itu. Selesaikan apa yang bisa diselesaikan, dan jangan paksakan apa yang kamu sadar sudah tidak bisa kamu paksakan. Belajar untuk ikhlas dengan betul-betul ikhlas. Legowo dengan betul-betul legowo. Aku bisa sarankan juga sih, coba lihat lagi, duduk tenang, evaluasi. At least setidaknya dari bulan Maret 2023. Look how much you've grown.
Lihat seberapa jauh kamu sudah berproses, lihat seberapa jauh kamu sudah melangkah. Because I feel like a lot of you will be amazed. Kalian mungkin gak sadar seberapa kamu sudah berproses, tapi ya sejauh itu kamu sudah berproses. Aku ingin quoting atau ingin menutup dengan salah satu quote-nya Haruki Murakami. Kalau kalian tahu itu penulis. Dan quote-nya Haruki Murakami di salah satu bukunya bilang, as the time goes on, you will understand what lasts, lasts. What doesn't, doesn't. Time solves most things, and what time can't solve, you have to solve yourself. Ini very moon kenjang Saturn energy banget, opposite Sun dan Mercury lagi. Seiring waktu berjalan, artinya seiring waktu berjalan, kamu akan paham kalau apa yang memang takdirkan untuk bertahan pasti akan bertahan. Tapi apa yang tidak takdirkan untuk bertahan tidak akan bertahan. Waktu akan menyembuhkan dan menjawab segala hal. Tapi ketika waktu tidak bisa menjawab segala hal, kamu yang harus menjawab dan menyelesaikan masalah tersebut. Oke? Aku rasa cukup sekian pesan dari video kali ini yang aku gak nyangka ternyata mau 17 menit. Tapi semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Please leave me some likes. Kasih tau aku kalau kamu rasa pesannya resonate. Semoga bisa membantu kalian melewati fase ini. Dan jangan lupa untuk like. Kamu bisa follow aku di Instagram, di TikTok, dan di Twitter juga, supaya kita juga bisa seru-seruan di sana. Lagi-lagi aku mau mengingatkan, ini tetap general reading ya. Well, aku rasa cukup sekian video untuk kali ini. Sampai kita bertemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. Istirahat. Aku juga record ini sambil nyantai-nyantai kok. And I will do that a lot today. I'll give myself the permission to rest, rejuvenate, and cleanse whatever I needed to cleanse. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.